Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala curahkan kepada kita semua hingga saat ini. Dialah Allah Ta'ala yang telah berfirman di dalam kitabnya mengingatkan kita akan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah sekiranya kalian ingin coba-coba menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka niscaya kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Di dalam ayat yang mulia ini Allah dengan tegas menyebutkan kepada kita bahwa andai kita mau menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan pernah sanggup melakukannya. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangatlah banyak ya. Dan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba bukanlah nikmat harta, bukan pula nikmat pangkat dan jabatan, bukan pula nikmat popularitas atau yang semisal dengannya. Nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah nikmat yang berkaitan tentang agamanya. Dimudahkan dia untuk beribadah kepada Allah, dimudahkan dia mengenal Allah, dimudahkan mempelajari agama Allah. Ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang Allah Ta'ala inginkan untuknya kebaikan, maka Allah akan buat dia faham mengenai urusan agamanya. Kemudian salawat beriring salam tentunya tidak lupa untuk selalu kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad ibni Abdillah salawatullahi wassalamuhu alaih, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua di malam hari yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini. Kita semua berharap dan memohon kepada Allah semoga kiranya pertemuan ini adalah pertemuan yang membawa berkah serta pertemuan yang membawa kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah ta'ala mulai dari malam ini hingga pertemuan-pertemuan selanjutnya, kita akan mengambil suatu topik pembahasan yang cukup penting, mencoba menggali beberapa faidah serta pelajaran-pelajaran penting dari firman Allah Azza wa Jalla yang ada di dalam surat Al-Kahfi. Kenapa kita memilih surat Al-Kahfi? Selain surat Al-Kahfi ini memiliki kandungan nasihat yang sangat luar biasa banyaknya. Surat Al-Kahfi ini diantara surat yang sangat familiar bagi kita semua. Dia diantara surat yang kita dianjurkan untuk membacanya kapan jemaah? Setiap malam ataukah hari Jumat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, man qara'a suratal kahfi lailatal jum'ah adha'allahu lahu nur ma bainahu wa bainal baitil atiq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat, dan penyebutan malam di dalam bahasa Al-Quran dan hadis itu biasanya yang diinginkan dengannya adalah malam dan harinya. Begitu yang dijelaskan oleh para ulama. Sehingga mencakup keutamaan ini tatkala dia membaca di malam Jumatnya ataupun di hari Jumatnya. Adha'allahu lahu nur ma bainahu wa bainal baitil atiq. Maka Allah akan memberikan cahaya antara dirinya dengan Ka'bah. Di dalam ayat yang lain, di dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, man qara'a suratal kahfi fi yaumil jum'ah adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan dia cahaya antara dua Jumat. Artinya Allah akan memberikan kepada dia petunjuk
antara satu Jumat ke Jumat berikutnya. Dia akan selalu mendapatkan bimbingan dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah kita memilih surat yang mulia ini, karena dia adalah surat yang sering kita baca setiap pekannya. Baik, sebelum kita menyebutkan beberapa pendahuluan terkait surat Al-Kahfi ini, ada baiknya jamaah yang dimuliakan Allah kita mengetahui bahwa secara umum mempelajari tafsir Al-Quran, kandungan-kandungan ayat-ayat suci Al-Quran adalah pembahasan yang cukup penting karena beberapa alasan. Yang pertama, mempelajari tafsir Al-Quran adalah materi pelajaran yang paling mulia, karena para ulama menyebutkan bahwa syaraful ilmi bi syarafi ma'lumihi, kemuliaan suatu ilmu itu dilihat dari kadar kemuliaan apa yang dipelajari di dalam bidang ilmu tersebut. Maka ketika ilmu tafsir Al-Quran itu membahas tentang makna Al-Quran, kandungan ayat-ayat suci Al-Quran, yang mana Al-Quran itu adalah firman Allah Azza wa Jal, ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh tiada yang lebih mulia daripada itu. Ini alasan yang pertama. Ya. Alasan yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah, semua ayat-ayat maupun hadis yang berbicara tentang keutamaan mempelajari Al-Quran, maka perlu kita garis bawahi bahwa yang pertama sekali masuk ke dalam keutamaan tersebut adalah mempelajari makna Al-Quranul Karim. Bukan hanya sekedar mempelajari bagaimana tata cara kita membacanya. Benar, mempelajari tata cara membaca Al-Quranul Karim adalah suatu pembahasan yang sangat penting. Bagaimana kita mampu menjaga hukum-hukumnya, itu adalah pembahasan yang cukup penting. Namun yang pertama sekali masuk di dalam keutamaan setiap ayat maupun hadis yang menceritakan tentang keutamaan mempelajari Al-Quran, yang pertama sekali masuk adalah tentang ilmu yang berkaitan tentang tafsir Al-Quranul Karim. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam itu pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Manusia yang terbaik di antara kalian, kata Nabi, adalah man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Orang yang mau mempelajari Al-Qur'an wa 'allamah, dan yang mau mengajarkan. Apakah di sini mempelajarinya itu berkaitan tentang tata cara membacanya, hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, makna-maknanya? Ini semua masuk jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim ketika beliau menjelaskan tentang hadis yang barusan kita bacakan, kata beliau, wa ta'allumul Qur'ani wa ta'limuhu yatanawalu ta'alluma hurufihi wa ta'limiha wa ta'alluma ma'anihi wa ta'limiha. Kata Imam Ibnu Qayyim, mempelajari dan mengajarkan Al-Quran itu mencakup mempelajari dan mengajarkan huruf-hurufnya yang berkaitan tentang ilmu tajwid, tahsin dan yang semisal dengannya, termasuk menghafalnya, dan juga mencakup mempelajari serta mengajarkan makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Wa huwa asyrafu qismai ta'allumihi wa ta'limihi fa innal ma'na huwal maqsud wal lafdhu wasilatun ilaihi. Dan jenis yang kedua ini, kata Imam Ibnu Qayyim, yaitu mempelajari dan mengajarkan makna Al-Quran, itu merupakan jenis yang paling mulianya daripada jenis yang pertama, mempelajari dan mengajarkan huruf-huruf Al-Quran, bagaimana tata cara membacanya, menjaga hukum-hukumnya, menghafalnya. Yang kedua ini lebih mulia, kata Imam Ibnu Qayyim. Kenapa? Fa innal ma'na wal maqsud wal lafdhu wasilatun ilaihi. Karena memahami makna Al-Quran itulah tujuan yang dimaksud dengannya diturunkan Al-Quran, sementara lafaz-lafaznya hanyalah sebagai sarana untuk mencapainya. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Baik, alasan lainnya jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa kita perlu mempelajari tafsir Al-Quran? Karena Allah Azza wa Jalla itu telah mengancam orang-orang yang tidak mau mempelajari kandungan Al-Quran, maka Allah Ta'ala akan mengunci hati-hati mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, apakah mereka tidak mau mempelajari Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, atau di hati-hati mereka itu telah ada kuncinya? Artinya hati mereka itu telah terkunci.
Jadi Al-Imam Ibnu Katsir ketika beliau menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan yaqulu ta'ala amiran bitadabburil qur'ani wa tafahumihi wa nahiyan 'anil i'radi anhu faqala afala yatadabbaruna al-qur'an am 'ala qulubin aqfaluha ay bal 'ala qulubin aqfaluha fahiya mutabbiqatun la yakhlisu ilaiha syai'un min ma'anihi. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk mentadabburi dan memahami Al-Qur'an, serta Allah melarang berpaling dari Al-Qur'anul Karim, di mana Allah mengatakan afala yatadabbarunal Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha, tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Qur'an atau justru hati-hati mereka itu telah terkunci. Kata beliau, jamaah yang dimuliakan Allah, maka hati tersebut telah tertutup karena tidak ada satu makna Al-Quran pun yang masuk ke dalam hati mereka. Ini subhanallah, jamaah yang dimuliakan Allah. Coba kita lihat bagaimana muamalah kita, hubungan kita, kedekatan kita dengan Al-Quranul Karim. Ya mungkin jangankan untuk mempelajari makna dan kandungannya, untuk membaca Al-Qurannya saja begitu sibuknya kita jamaah, sampai kita benar-benar jauh dari Al-Quranul Karim. Begitu juga jamaah yang dimuliakan Allah, alasan kenapa kita perlu mempelajari tafsir Al-Quran, karena dengan mempelajari tafsir Al-Quran lah seorang hamba itu akan terhindar dari kesesatan di dunia dan di akhirat. Dengan mempelajari Al-Quran, itulah yang membuat seorang hamba akan terhindar dari kesesatan di dunia dan di akhirat. Benar jamaah yang dimuliakan Allah. Kenapa? Karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai apa jamaah? Sebagai apa jamaah? Petunjuk. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Allah mengatakan Alif Lam Mim, itu Al-Qur'an adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya sedikit pun, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Allah juga mengatakan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di situ Allah menurunkan Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an hudan linnas, sumber petunjuk bagi seluruh manusia. Jadi subhanallah jamaah yang dimuliakan Allah, begitu besarnya rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Allah menciptakan kita di atas muka bumi. Allah nggak meninggalkan kita begitu saja. Allah berikan kepada kita suatu buku panduan, yang kalau kita membaca buku panduan tersebut, menjalankan petunjuk-petunjuk yang ada di dalam buku panduan tersebut, maka dijamin hidup kita bakalan terarah. Tapi kapan kita meninggalkan buku panduan tadi, tidak mau menjalankan petunjuk yang ada di buku panduan tadi, maka dipastikan hidup kita bakalan menyimpang, tersesat. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Sehingga orang-orang yang tersesat, kalau kita ingin mengetahui siapa orang yang paling tersesat, siapa itu jamaah? Siapa jamaah? Orang yang paling jauh dari Al-Quranul Karim. Orang yang paling jauh dari Al-Quran, mereka orang yang paling tersesat di kehidupan dunia ini. Tidak pernah membacanya, apalagi mempelajari tentang tafsir Al-Quranul Karim. Dan perlu mempelajari tafsir Al-Quran, tidak hanya sekedar membacanya jamaah yang dimuliakan Allah. Kenapa? Karena sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama kita, hampir seluruh kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam agama Islam itu, kalau kita melihat, mereka punya ayat-ayat Al-Quran. Tidaklah ada datang satu ahli batil yang membawa kesesatan mereka, melainkan mereka pasti comot ayat Al-Quran untuk membenarkan kebatilan mereka. Orang-orang Syiah itu terkadang pakai ayat Al-Quranul Karim. Orang-orang Jahmiyah yang mereka menolak seluruh nama dan sifat Allah, mereka punya ayat Al-Quran. Subhanallah. Ya tentunya ayat Al-Quran ini dibawa mereka untuk apa jamaah? Untuk penglaris, supaya laku di tengah kaum muslimin. Bahkan orang-orang Nasrani sendiri itu terkadang mereka untuk menebarkan kerancuan di tengah kaum muslimin, menebarkan keraguan-raguan, itu terkadang mereka bawa ayat Al-Quran untuk membenarkan akidah Trinitas, bahwa Tuhan itu tidak esa, Tuhan itu ada tiga, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak. Itu terkadang mereka bawa ayat Al-Quran. Di antara ayat Al-Quran yang sering mereka bawa adalah
Ketika Allah berbicara tentang dirinya, lalu menggunakan domir jamak. Ya. Dengan domir apa? Jamak. Pakai domir kami kalau di bahasa Indonesia kan. Subhanallah. Sehingga seorang mukmin dan mukminah itu jamaah yang dimuliakan Allah, dia perlu memahami tafsir Al-Quran. Bagaimana Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita, yang telah disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada kita, itu benar-benar kita pahami sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah azza wa jalla, sesuai dengan yang dipahami oleh para sahabat Nabi. Karena di dalam beragama ini jamaah, tidak hanya cukup dengan Al-Quran dan hadis saja, tapi perlu kita di dalam memahami ayat Al-Quran dan hadis memakai pemahaman para sahabat Nabi. Karena mereka lah yang manusia yang paling bersih hati mereka. Mereka lah manusia yang paling tinggi kecerdasan mereka, sehingga Allah azza wa jalla meridhoi tata cara beragamanya mereka. Sehingga kita wajib mempelajari tafsir Al-Quran, terkhusus yang berkaitan tentang asar-asar yang datang dari para sahabat Nabi. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Kemudian juga alasan lainnya kenapa kita perlu mempelajari Al-Quran, karena mempelajari tafsir Al-Quran itu adalah salah satu tujuan diturunkannya Al-Quranul Karim. Salah satu tujuan Allah menurunkan Al-Quran ini jamaah, bukan hanya sekedar kita baca. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, "Fal Qur'anul Karim nuzila li umurin thalathah." Al-Quran itu Allah turunkan untuk 3 tujuan. Allah menurunkan Al-Quran ini kepada kita, tujuannya ada 3. Yang pertama, at-ta'abbud bitilawatih, beribadah kepada Allah dengan membacanya. Jadi membaca Al-Quran itu adalah ibadah. Yang kedua, fahmu ma'anihi, memahami makna dan kandungannya. Tujuan yang ketiga Allah menurunkan Al-Quran apa jemaah? Al-amalu bihi, yaitu untuk mengamalkannya. Untuk apa? Mengamalkannya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, di antara tujuan Allah menurunkan Al-Quran adalah untuk diamalkan, dan tidak akan mungkin seseorang itu mampu mengamalkannya sampai dia mengetahui kandungan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Oleh karena itu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri itu pernah menyindir orang-orang sejaman dengan beliau itu. Beliau belum melihat kita. Andai kalau beliau melihat kita, nggak tahu apa yang akan diucapkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Apa kata Al-Imam Al-Hasan Basri? Tatkala manusia di zaman beliau itu sudah mulai tersibukkan hanya dengan fokus bagaimana cara membacanya dengan suara yang indah ini dan itu, tanpa ada kepedulian untuk berusaha memahami kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Apa kata Imam Al-Hasan Basri? Innama unzilal Qur'anu liyu'mala bih, fattakhadhan nasu qira'atahu amala. Kata Imam Al-Hasan Basri, Al-Quran ini Allah turunkan untuk diamalkan, namun orang-orang membatasi bentuk pengamalan Al-Quran itu hanya sekedar membacanya. Ini yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah di masa Imam Al-Hasan Basri. Mereka beranggapan bahwa kalau udah baca Al-Quran, ini sudah mengamalkan Al-Quran. Padahal belum seperti itu jamaah yang dimuliakan Allah. Mencakup membacanya, mempelajarinya, serta mengamalkannya. Itulah tujuan Allah menurunkan Al-Quran. Bukan hanya sekedar dibaca, tapi dipelajari. Dan satu hal yang harus kita pahami jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa Al-Quran ini adalah sumber petunjuk. Al-Quran adalah sumber petunjuk bagi siapa jamaah? Bagi seluruh manusia, bukan hanya kepada kalangan-kalangan tertentu. Artinya apa jamaah? Di antara keyakinan yang tersebar di sebagian masyarakat itu, kita nggak boleh belajar langsung dari Al-Qurannya, khawatir katanya tersesat. Itu ucapan tersebut benar apa salah jamaah? Ada benarnya, ada salahnya. Dia salah kapan? Salahnya ketika ucapan tersebut digunakan untuk menakut-nakuti orang belajar Al-Quran, sehingga belajarnya harus dari kitab-kitab saja. Ya, harus dari kitab-kitab saja. Ini di sini salahnya, membuat orang lari dari Al-Quran. Jelas ya? Kapan dia benar jamaah yang dimuliakan Allah?
Iya. Tadi saya bilang, sesungguhnya Al-Quran itu tidak boleh dipelajari atau tidak boleh kita belajar langsung dari Al-Quran. Ini ucapan ini jamaah yang dimuliakan Allah benar, ya benar ya. Ini benar jamaah yang dimuliakan Allah, karena dengan mempelajari Al-Quran semata-mata dari kita tanpa ada guru yang membimbing, ini akan menyebabkan kekeliruan. Jadi ucapan tersebut ada benarnya, tapi benarnya dari sisi di mana kita belajar Al-Quran itu harus ada guru yang membimbing. Karena di dalam agama kita jamaah yang dimuliakan Allah tidak dikenal istilah belajar autodidak, itu tidak dikenal di dalam agama itu. Tidak ada istilah di dalam agama ini belajar autodidak, sendiri-sendiri itu nggak ada jemaah. Dari masa para sahabat sampai di masa kita ini, jalan yang ditempuh oleh para ulama belajar agama itu bertalaki dengan guru. Ada guru yang jelas yang mengajarkan ilmu tersebut. Bahkan Nabi kita saja belajar. Nabi belajar kepada siapa? Malaikat Jibril. Para sahabat belajar kepada Nabi, para tabi'in belajar kepada para sahabat, begitu selanjutnya. Makanya Nabi mengibaratkan ilmu agama itu dengan apa? Warisan. Yang namanya warisan itu dikatakan warisan ketika ada ahli warisnya dan ada yang mewarisi, baru dikatakan dia warisan. Tapi kalau dia didapat tiba-tiba, misalnya dapat tiba-tiba, itu bukan warisan namanya, itu luqotoh itu namanya, barang temuan ya. Jadi tidak ada istilah di dalam agama kita yang namanya ilmu laduni. Ilmu laduni itu yang Allah langsung berikan ilham sama dia. Itu nggak ada, itu jamaah yang dimuliakan Allah. Atau dia mimpi, setelah dia bangun dapat ilmu baru. Itu nggak ada seperti itu jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi terkadang kalimat yang seperti itu bahwa kita nggak boleh langsung belajar Al-Quran itu kalau nggak ada guru, ya benar. Ya. Tapi kadang dia itu jadi salah ketika kalimat tersebut dijadikan sebagai senjata untuk orang-orang lari dari Al-Quran, sehingga mereka hanya mau mempelajari tentang apa jemaah? Dari kitab-kitab saja. Maka ini adalah sangkaan yang keliru. Demikian jemaah yang dimuliakan Allah. Baik, ini dia beberapa alasan kenapa kita perlu mempelajari tentang tafsir Al-Quranul Karim. Baik, kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, ada beberapa pendahuluan terkait surat Al-Kahfi ini. Yang pertama adalah tentang nama dari surat Al-Kahfi tersebut. Surat Al-Kahfi, Al-Kahfi itu sendiri artinya adalah gua. Ya, Al-Kahfi itu dinamakan dengan gua. Kenapa surat ini dinamakan dengan Al-Kahfi? Ini sebagai mana metode para ulama di dalam menamakan surat itu biasanya dipilih. Di dalam kandungan surat tersebut ada satu nama penamaan yang benar-benar identik dengan surat tersebut dan tidak ada di nama yang lain, tidak ada di dalam surat yang lain. Seperti ini, dia dinamakan surat Al-Kahfi karena di dalam surat tersebut dikisahkan tentang para pemuda yang nantinya bersembunyi di dalam gua, sebagaimana nanti akan kita baca kisahnya. Yang mereka itu kabur dari kejaran raja yang zalim pada waktu itu yang memaksa mereka untuk murtad. Mereka kabur. Mereka sembunyi di dalam gua. Akhirnya Allah tidurkan mereka di dalam gua selama berapa tahun? 309 tahun. Jumlah mereka 7 orang. Ditemani yang 8 adalah anjingnya. Sehingga karena di dalam surat ini ada kisah tersebut, para pemuda-pemuda yang Allah tidurkan di dalam apa tadi namanya? Di dalam gua tadi, maka surat ini dinamakan dengan surat Al-Kahfi. Begitu juga dengan surat-surat yang lain seperti surat Al-Maidah. Dinamakan surat Al-Maidah karena berbicara tentang ada penyebutan kata Maidah di dalam surat tersebut yang tidak ada di dalam surat yang lainnya. Nah, ini diantara metode penamaan surat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Dan para ulama menyebutkan bahwa surat ini itu memiliki 2 nama. Walaupun yang paling masyhurnya adalah surat Al-Kahfi, nama yang lainnya adalah surat Ashabul Kahfi. Ini juga diantara nama surat Al-Kahfi. Jadi ada namanya surat Al-Kahfi, nama lainnya surat Ashabul Kahfi. Karena memang ada beberapa surat di dalam Al-Quran itu punya nama yang lebih dari satu. Seperti apa misalnya? Surat apa? Surat Al-Fatihah. Ayo ahsan. Saya hampir lupa tadi. Surah Al-Fatihah. Bahkan surah Al-Fatihah ini banyak sekali namanya.
Di antara nama surah Al-Fatihah, Al-Fatihah. Apa lagi jemaah? Sab'al Mathani. Apa lagi? Ummul Kitab, Ummul Quran, As-Sholah. Bahkan Al-Fatihah itu juga terkadang dinamakan dengan solat. Kenapa Al-Quran Al-Fatihah dinamakan dengan solat? Karena dia adalah rukun yang paling utama di dalam solat. Sampai-sampai Nabi mengatakan, la solata biman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dalilnya di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Allah ketika berbicara tentang surat Al-Fatihah, apa kata Allah? Qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi solat antara diriku dengan hambaku menjadi dua bagian, kata Allah. Apa yang dimaksud dengan salat di sini? Al-Fatihah. Itu diketahui dari kelanjutan hadisnya, di mana Allah mengatakan fa idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin qala Allahu azza wa jal hamidani 'abdi, sampai hadis-hadisnya. Jelas ya jemaah? Begitu juga misalnya surat Al-Mulk. Ya, surat Al-Mulk ini juga dinamakan dengan surat apa? Tabarakalladzi. Ya, surat Tabarakalladzi. Demikian jemaah yang dimuliakan Allah. Atau surat apa lagi? Surat An-Nahl, ya. Surat An-Nahl. Di antara nama lain surat An-Nahl apa? Surat An-Ni'am. Surat An-Ni'am. Ni'am yang artinya nikmat. Karena di dalam ayat ini, di dalam surat ini banyak sekali Allah menyinggung terkait nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ya, kalau tidak salah saya di dalam surat ini terdapat firman Allah Azza wa Jalla, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ada juga di dalam surat ini kalau saya tidak salah firman Allah, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Yang berkaitan tentang nikmat, banyak sekali Allah menyinggung. Bahkan di awal-awal surat itu sampai beberapa ayat itu berbicara tentang semuanya, tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Baik, ini yang pertama terkait surat Al-Kahfi. Jadi namanya surat Al-Kahfi atau surat Ashabul Kahfi. Adapun surat Al-Kahfi ini dia masuk golongan surat Makkiyah. Ya, surat apa? Makkiyah. Kita tahu ya, surat di dalam Al-Quran itu dibagi oleh para ulama menjadi dua. Ada yang dikenal dengan surat Makkiyah, dengan ada yang dikenal dengan surat Madaniyah. Kalau surat Makkiyah itu adalah surat yang turun sebelum Nabi kita berhijrah ke kota Madinah, ketika Nabi berada di fase Mekah. Itu surat Makkiyah namanya. Adapun surat Madaniyah, surat yang turun setelah Nabi hijrah, walaupun turunnya bukan di Madinah. Seperti misalnya Al-Yauma akmaltu lakum dinakum, surat Al-Maidah, ayat yang ada dalam surat Al-Maidah itu kalau dikategorikan dia masuk Madaniyah. Tapi turunnya di mana jamaah? Di Padang Arafah, turunnya di Mekah. Jelas ya? Nah, itu dia perbedaan antara surat Makkiyah dengan surat Madaniyah. Nah, kalau dari segi pembahasan, para ulama menjelaskan perbedaan yang paling mencolok antara surat Makkiyah dengan Madaniyah. Ya kita tahu, ketika suratnya itu Makkiyah, Nabi SAW belum hijrah ke kota Madinah, itu audiensnya siapa jamaah? Orang-orang kafir. Makanya surat-surat Makkiyah itu, termasuk ini, itu banyak berbicara tentang usuluddin, masalah yang berkaitan tentang prinsip pokok di dalam beragama, masalah keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari akhir. Itu banyak dibahas di dalam surat-surat Makkiyah. Sedikit berbicara tentang ahkam, hukum-hukum fikih. Ya, sedikit berbicara tentang hukum-hukum fikih. Karena audiensnya itu adalah orang-orang yang kebanyakannya masih kafir. Orang kalau masih kafir, jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang pertama sekali kalau kita ingin mendakwai mereka? Ya masalah tauhid dulu, penanaman iman kepada Allah Azza wa Jalla. Nggak dibahas masalah sholat, masalah zakat, masalah puasa, itu nggak dibahas sama mereka itu. Adapun surat Madaniyah, karena surat Madaniyah itu adalah surat yang turun setelah Nabi hijrah ke kota Madinah, dan kebanyakan audiensnya itu adalah kaum muslimin, para sahabat Nabi, maka dia banyak berbicara tentang apa? Ahkam. Banyak berbicara tentang hukum-hukum fikih, hukum zakat, hukum sholat, hukum puasa. Itu banyak di surat-surat Madaniyah. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Baik, jadi surat Al-Kahfi ini adalah surat Makkiyah. Bahkan sebagian para ulama mengatakan surat ini itu turun sekaligus langsung kepada Nabi. Jadi ada surat itu yang turun sekaligus, ada yang dia tuh turun berangsur-angsur. Baik. Nah,
Adapun keutamaan surat Al-Kahfi ini banyak ya. Di antara keutamaannya adalah di mana surat Al-Kahfi ini, jamaah yang dimuliakan Allah, bisa menjadi pelindung seorang dari fitnah Dajjal. Bisa menjadi pelindung seseorang itu dari fitnah Dajjal. Disebutkan dalam hadis Nawas bin Sam'an, beliau menceritakan, dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dajjal dzata ghada. Pernah pada suatu hari Rasulullah itu berbicara, menjelaskan kepada kami perihal Dajjal. Fa khaffadha fihi wa rafa'. Sesekali Nabi meninggikan suaranya, sesekali Nabi merendahkannya. Hatta dhanannahu fi ta'ifatin nakhli. Sampai-sampai kami sudah menduga bahwa Dajjal itu sudah hadir di sekitar kami, udah ada di sekitaran pohon kurma, kata Nawas bin Sam'an, karena Nabi begitu tegas membahas perihal Dajjal. Falamma ruhna ilaihi arafa dzalika fina. Faqala ma sya'nukum? Qulna ya Rasulullah dzakarta Dajjal ghada. Fa khaffatta fihi wa rafa'ta hatta dhanannahu fi ta'ifatin nakhli. Fa qala ghairu Dajjal akhwafuni alaikum. Kata Nawas bin Sam'an, maka ketika kami datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, beliau seakan-akan merasakan ada sesuatu pada diri kami, sehingga Nabi bertanya, masya'nukum, ada apa dengan kalian? Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, engkau tadi berbicara tentang Dajjal, sesekali engkau meninggikan suaramu, sesekali engkau merendahkan, sampai-sampai kami menduga Dajjal itu sudah hadir di sekitaran kita nih. Dajjal itu sudah keluar, kata para sahabat. Jadi para sahabat juga takut, ya maaf, khawatir. Makanya nanti kalau ada yang mendengar berita tentang Dajjal, jangan sosok jagoan, ini saya datangi biar saya dakwahi Dajjal. Nggak bisa, jamaah. Subhanallah. Lalu kata Nabi, ghairud Dajjal akhwafuni alaikum. Ketahuilah bahwa bukan Dajjal yang paling aku takutkan menimpa kalian, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Iya. Inni akhruj wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum. Kalau Dajjal itu keluar dalam keadaan aku masih ada di tengah-tengah kalian, maka aku yang akan membunuhnya, kata Nabi. Ya. Wa in yakhruj walastu fikum famru'un hajiju nafsihi wallahu khalifati ala kulli muslim. Tapi kalau nanti Dajjal itu keluar dalam keadaan aku tidak ada lagi di tengah kalian, maka setiap muslim dituntut untuk membela dirinya masing-masing, dan Allah yang akan melindunginya. Innahu syabun qatat. Kata Nabi, ketahuilah bahwa Dajjal itu adalah seorang pemuda yang berambut keriting. Ainuhu ta'ifa. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ainuhu tafi'ah. Dan mata Dajjal, kata Nabi alaihi salatu wasallam, tafi'ah. Tafi'ah itu buta sebelah, jamaah. Ini harus pahami. Dajjal itu buta sebelah, kata Nabi. Buta sebelah. Di dalam hadis yang lain, maktubun baina ainaihi, tertulis di antara dua matanya, artinya di keningnya, kafaro, kafir. Apa artinya di sini, jamaah? Artinya Dajjal itu punya dua mata, cuma sebelahnya buta. Jadi mata Dajjal itu berapa, jamaah? Dua. Tidak seperti yang digambar-gambarkan sebagian orang, lambang segitiga dibuat satu mata. Nah, ini lambang Dajjal. Siapa yang udah pernah melihat Dajjal emangnya? Belum ada di antara kita yang pernah melihat Dajjal, jamaah. Ya, Nabi alaihi salatu wasallam juga tidak pernah melihatnya. Tapi Nabi memberitahukan berdasarkan wahyu yang datang dari Allah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ainuhu tafi'ah. Mata Dajjal itu buta sebelah. Ka'anni usyabihu bi Abdul Uzza ibni Qatan. Seakan-akan aku menyerupakannya dengan Abdul Uzza bin Qatan, kata Nabi. Kemudian setelah itu kata Nabi, faman adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatiha suratil kahfi. Ini dia syahidnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang diantara kalian bertemu nanti dengan Dajjal, andai bertemu, ya kita berharap semoga tidak dipertemukan, ya, karena memang Dajjal ini luar biasa sekali fitnah, jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, sedikit informasi tentang Dajjal ini, Nabi pernah menyebutkan bahwa tidak ada seorang nabi pun yang Allah utus ke atas muka bumi ini, melainkan seluruh nabi itu pernah memperingatkan umatnya bahaya Dajjal. Berat
fitnah Dajjal itu luar biasa jemaah. Bagaimana disebutkan Dajjal ini, dia akan berkeliling di permukaan bumi ini selama 40 hari. Satu hari pertama itu lamanya bagaikan setahun. Hari yang kedua lamanya bagaikan sebulan. Hari yang ketiga lamanya bagaikan sepekan. Kemudian sisa harinya seperti hari-hari biasa. Tidak ada satu lorong pun di atas muka bumi ini kecuali dilewati oleh Dajjal. Termasuk PIM. Masuk nggak nanti jemaah? Masuk. Hati-hati jemaah. Ya, masuk. Karena hanya dua kota yang tidak akan mungkin bisa dimasuki oleh Dajjal. Apa itu jemaah? Mekah dan Madinah. Kerunggukuh masuk nggak? Masuk jemaah yang dimuliakan Allah. Hati-hati. Makanya kita berdoa kepada Allah semoga tidak dipertemukan dengan Dajjal. Fitnah yang begitu luar biasanya dari Dajjal ini memang diberikan oleh Allah kemampuan sebagai fitnah, memang sebagai ujian untuk orang-orang. Dia diberikan kemampuan dimana kalau dia datang ke suatu daerah, dia seru orang-orang untuk beriman bersama dia. Kalau mereka mau beriman sama Dajjal, artinya kufur sama Allah, tempat tersebut dibuat subur sama Dajjal. Hujan turun, tumbuh-tumbuhannya subur, Masya Allah. Tapi kalau dia datang ke suatu daerah, dia mengajak penduduknya untuk beriman, lalu mereka tidak beriman kepada Dajjal, apa yang terjadi? Daerah tersebut akan dibuat gersang, kering kerontang sama si Dajjal. Dan dia mampu, memang Allah berikan sebagian dari kemampuan untuk Dajjal ini. Subhanallah. Fitnah yang begitu luar biasa jamaah yang dimuliakan Allah. Luar biasa fitnah Dajjal. Di kanan dan di kiri Dajjal itu ada antara bagaikan surga dan neraka, api dan air. Siapa yang memilih, dia akan berikan pilihan nantinya. Siapa yang memilih api yang dibawa oleh Dajjal, itulah air yang sesungguhnya. Siapa yang memilih air yang dibawa oleh Dajjal, itulah api yang sesungguhnya. Tipuan. Subhanallah. Dan kita melihat ya hari ini jamaah yang dimuliakan Allah, belum Dajjal yang besar keluar, Dajjal yang kecil-kecil saja sudah banyak orang yang tertipu. Lihat para dukun, para pesulap, ya, tukang ramal. Ini kan jelmaan dari Dajjal ini. Lihat udah banyak makan korban. Gimana lagi kalau Dajjal yang besar nanti akan keluar jamaah yang dimuliakan Allah. Sehingga Nabi di sebagian hadis lain itu mengatakan, siapa saja yang nanti mendengar berita tentang Dajjal ini keluar, hendaklah dia lari sejauh-jauhnya. Lari sejauh-jauhnya jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau kita bisa berlindung di kota Mekah dan Madinah, maka itu adalah suatu anugerah yang begitu besar dari Allah. Karena Dajjal tidak bisa masuk ke Mekah dan Madinah. Karena setiap lorong di Mekah dan Madinah itu dijaga oleh para malaikat. Adapun selain daripada itu tidak ada jaminan jamaah yang dimuliakan Allah. Tidak ada jaminan. Jadi di dalam hadis ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa jamaah? Siapa yang berjumpa, andai kita nanti qadarullah masyafa'al bertemu dengan Dajjal, maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, hendaklah dia membaca awal-awal surat Al-Kahfi. Di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, man hafidhu 10 ayatin min awali suratil kahfi usima minad dajjal. Siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka dia akan dijaga, dilindungi dari Dajjal. Ini diantara keutamaan surat Al-Kahfi. Tapi tentunya jamaah yang dimuliakan Allah, lagi-lagi di sini bukan hanya sekedar kita baca, bukan hanya sekedar kita hafal, tapi kita memahami kandungannya. Karena percuma kalau kita hafal, kita tidak memahaminya, ya sama aja jamaah yang dimuliakan Allah, maka dia tidak akan bermanfaat sedikit pun. Jelas ya? Ini membuat bahwa perlunya kita mempelajari tentang surat Al-Kahfi ini. Baik. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, ada dua pendahuluan lainnya, di mana para ulama menjelaskan secara umum kandungan surat Al-Kahfi ini menjelaskan 6 hal pokok. Jadi para ulama yang telah membahas tentang surat Al-Kahfi, mereka menjelaskan bahwa kandungan surat Al-Kahfi ini itu menjelaskan 6 perkara yang penting. Yang pertama, meluruskan akidah yang menyimpang. Ini kandungan yang ada di dalam surat Al-Kahfi ini. Jadi Allah menurunkan surat ini untuk memperbaiki akidah orang-orang di zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Di antaranya adalah orang-orang kafir Quraisy yang mereka memiliki keyakinan
bahwa Allah Azza wa Jalla itu memiliki putri-putri. Allah itu punya anak perempuan, kata mereka. Makanya nanti di dalam surat ini, di ayat yang keempat, Allah mengatakan wa yundziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Al-Quran ini Allah turunkan untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki anak. Siapa orang-orang yang mengatakan Allah memiliki anak, jamaah? Ada 3 kelompok manusia yang mengatakan Allah memiliki anak. Yang pertama, orang Nasrani, ya, yang mereka mengatakan bahwa Isa bin Maryam, Isa ibnullah, Isa adalah anaknya Allah. Kelompok yang kedua adalah orang-orang Yahudi, ya kan, yang mereka mengatakan apa, jemaah? Uzair ibnullah, Uzair adalah anaknya Allah. Dan yang ketiga, siapa, jemaah? Orang-orang kafir Quraisy, yang mereka mengatakan bahwa para malaikat itu adalah putri-putrinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla luruskan keyakinan tersebut, bahwa itu adalah keyakinan yang sangat fatal, keyakinan yang sangat menyimpang, ya. Dan kita sebentar lagi, jamaah yang dimuliakan Allah, mendekati akhir tahun, tepatnya di bulan Desember, ya, di mana orang-orang Nasrani mereka merayakan sebuah perayaan yang kita kenal dengan perayaan Natal, di mana perayaan tersebut adalah perayaan hari lahirnya Isa sebagai anak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah yang dimuliakan Allah, sangat disayangkan tatkala kita mendapati ada dari kalangan kaum muslimin yang ikut-ikutan merayakannya, atau ikut-ikutan memberikan ucapan selamat Natal. Ini adalah ucapan yang sangat fatal, jamaah yang dimuliakan Allah. Bagaimana tidak? Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qalu ittakhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada. Allah mengatakan, dan mereka mengatakan Allah punya anak. Hampir-hampir saja langit itu runtuh, kata Allah. Bumi ini pecah, gunung itu hancur ketika mendengar mereka mengatakan Allah memiliki anak. Jadi jangan sampai, jamaah yang dimuliakan Allah, seorang muslim dan muslimah itu latah ikut-ikutan merayakan perayaan-perayaan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Seorang yang mencuri saja, kita tidak dihalalkan mengatakan kepada dia, selamat mencuri ya, udah sukses membobol bank ini, selamat. Itu haram, jamaah. Karena kita memberikan selamat atas kemaksiatan yang dia lakukan. Selamat ya kamu sudah berzina, selamat ya kamu menang judi, Masya Allah kamu jago sekali main judi. Ini nggak boleh, jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau kemaksiatan yang seperti ini tidak boleh, bagaimana mungkin kita memberikan ucapan selamat kepada orang-orang yang melakukan dosa yang jauh lebih besar daripada itu. Demikian, jamaah yang dimuliakan Allah. Sehingga ini hal yang harus dipahami, ya, karena memang terkadang tuntutan pekerjaan, ya, memaksa kita terkadang untuk melakukan yang seperti itu, maka dihindari, jamaah, dihindari. Jangan hanya karena nggak enakan kita justru mengucapkan sebuah ucapan yang ternyata ucapan ini, jamaah yang dimuliakan Allah, kata Allah, bisa membuat langit itu runtuh, gunung hancur, bumi terbelah, kata Allah Azza wa Jalla, hanya karena satu ucapan tersebut. Ini tujuan yang pertama diturunkannya surat Al-Kahfi, atau kandungan yang ada di dalam surat Al-Kahfi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Berhubung telah masuk waktu sholat isya, insyaallah kita akan sebutkan di pertemuan yang akan datang kandungan-kandungan lainnya. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.